Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Ramadhani dari kelas BCD 21 dengan NIM 220400751-2007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah pengukuran, penilaian tes dan evaluasi adalah empat konsep yang berbeda dalam konteks pendidikan dan penelitian. Masing-masing memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Yang pertama, pengukuran adalah proses mengumpulkan data atau informasi yang dapat diukur secara objektif. Ini biasanya melibatkan penggunaan alat atau metode untuk mengukur kemampuan, keterampilan, atau karakteristik individu. Contoh pengukuran adalah menggunakan tes IQ, mengukur kecerdasan seseorang. Yang kedua adalah penilaian, proses mengevaluasi kinerja atau kualitas suatu individu, kelompok, atau sistem berdasarkan kriteria tertentu. Penilaian seringkali melibatkan penggunaan pengukuran sebagai bagian dari prosesnya. Contoh penilaian adalah penilaian kinerja guru berdasarkan kriteria seperti kualitas pengajaran, interaksi dengan siswa, dan kepatuhan terhadap kebijakan sekolah. Yang ketiga adalah tes. Adalah bentuk pengukuran yang dirancang untuk mengukur kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan seseorang. Tes biasanya melibatkan penggunaan alat atau metode yang dirancang untuk mengukur kemampuan secara objektif. Contoh tes adalah tes TOEFL yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Yang keempat adalah evaluasi. Adalah proses menilai efektivitas dan efisiensi suatu proses, sistem, atau program. Evaluasi seringkali melibatkan penilaian terhadap hasil dan dampak dari suatu program atau inisiatif. Contoh evaluasi adalah evaluasi program pendidikan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dasar evaluasi. Yang pertama adalah objektivitas, yang kedua validasi, yang ketiga rehabilitas, yang keempat adaptasi, yang kelima keterlibatan, yang keenam transparansi, yang ketujuh akuntansi. Yang ketiga adalah jenis-jenis evaluasi. A. Berdasarkan sasaran. Yang pertama evaluasi konteks, yang kedua evaluasi input, yang ketiga evaluasi proses, yang keempat evaluasi hasil. Yang bagian B berdasarkan lengkap pembelajaran. Yang pertama evaluasi tujuan, evaluasi proses, evaluasi hasil. Yang keempat adalah perbedaan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang pertama evaluasi diagnostik bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Ini dilakukan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menentukan kasus-kasus, dan lain-lain. Yang kedua evaluasi formatif dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Ini berorientasi pada proses belajar mengajar dan bertujuan untuk menilai kualitas proses pembelajaran. Yang ketiga evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan hasil belajar siswa setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kelima adalah tujuan evaluasi. Yang pertama mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan siswa. Evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan siswa, memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengukur pencapaian kompetensi. Tujuan utama evaluasi adalah untuk menilai sejauh mana siswa
telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Ini membantu dalam menentukan tingkat kemajuan siswa dan memastikan bahwa mereka telah memahami materi pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan strategi pengajaran yang efektif. Evaluasi memberikan informasi kepada guru tentang efektivitas metode pengajaran yang digunakan, memungkinkan mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan hasil evaluasi. Guru dapat menyesuaikan materi, metode, dan strategi pengajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar dan optimal. Yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Evaluasi memberikan informasi dan diperlukan untuk pengambilan keputusan seperti penentuan kebutuhan bimbingan belajar tambahan, penempatan siswa dalam kelas yang sesuai, dan penyesuaian kurikulum. Yang keenam, mengukur kinerja guru. Evaluasi juga digunakan untuk menilai kinerja guru, memastikan bahwa mereka memenuhi standar profesional dan mengikuti praktik terbaik dalam pengajaran. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Evaluasi dapat membantu dalam meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran dengan memberikan informasi yang transparan tentang kemajuan siswa. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan belajar. Evaluasi diagnostik membantu dalam mengidentifikasi hambatan belajar. Hambatan siswa memungkinkan guru untuk menyediakan bimbingan dan dukungan yang diperlukan. Yang keenam adalah sasaran evaluasi. Yang pertama, mengidentifikasi kemajuan dan kekuatan siswa. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, pengembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Yang kedua, mengukur pencapaian kompetensi. Sasaran evaluasi juga mencakup penilaian sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Ini membantu dalam menentukan tingkat kemajuan siswa dan memastikan bahwa mereka telah memahami materi pelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, memungkinkan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keempat, membantu dalam perbaikan cara belajar siswa. Hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa, terwujud dalam bentuk kegiatan remediasi atau pengayaan. Yang kelima, mengambil keputusan berdasarkan data. Evaluasi menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi pembelajaran. Berikutnya termasuk keputusan mengenai kelulusan atau ketidaklulusan siswa. Yang keenam, mengukur kinerja guru. Evaluasi juga digunakan untuk menilai kinerja guru, memastikan bahwa mereka memenuhi standar profesional dan mengikuti praktik terbaik dalam pengajaran. Bagian C adalah berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Yang pertama, evaluasi terhadap siswa. Yang kedua, evaluasi transformasi. Yang ketiga, evaluasi terhadap lulusan. Berdasarkan subjek dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Yang ketujuh, fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan bagi siswa. Bagi pendidik, bahan pertimbangan untuk perbaikan. Yang kedua, sumber informasi. Yang ketiga, pelaporan hasil pembelajaran evaluasi. Bagi siswa melihat kemampuan dan pencapaian.
Yang kedelapan, klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah berbentuk setelah mengikuti program tertentu. Yang ketiga, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan hasil belajar siswa setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 9. Prosedur evaluasi pembelajaran dan berikan contohnya. Yang pertama, merencanakan evaluasi, melakukan analisis kebutuhan. Yang kedua, menentukan tujuan penilaian. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Yang keempat, mengembangkan draft. Yang ketiga, melakukan uji coba dan analisis soal. Yang keempat, revisi dan merakit atau membuat instrumen soal yang baru. Ke-10, tes dan notes. Yang ke-10, apa itu tes dan notes, dan berikan contohnya. Tes adalah jenis evaluasi yang melibatkan pengujian kemampuan atau pengetahuan siswa melalui soal-soal yang ditentukan. Tes biasanya berbentuk tertulis, tetapi juga bisa berbentuk lisan atau praktis. Sejauh praktis, tes dirancang untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Contoh dari teknik evaluasi tes adalah tes tertulis. Yang kedua, tes lisan. Yang ketiga, tes praktis. Dan yang non-tes adalah jenis evaluasi yang tidak melibatkan pengujian kemampuan atau pengetahuan siswa melalui soal-soal yang ditentukan. Non-tes biasanya melibatkan observasi, wawancara, atau instrumen lain yang tidak berbentuk tes. Dirancang untuk penilaian aspek-aspek lain dari pembelajaran seperti sikap, perilaku, atau keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Contoh dari teknik evaluasi non-tes adalah yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga instrumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.